Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna in syi'ta sahla. Allahu yukrimuna bisadadi wa taufiqi wal ikhlas. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fattahu ya Alim. Kepada saudaraku semuanya yang dirahmati Allah, marilah kita perbaharui niat terlebih dahulu. Kita belajar ilmu agama ini semata-mata mencari ridha Allah lillahi ta'ala. Semoga kita memohon kepada Allah, semoga dengan amal sore ini mendapatkan doa malaikat memintakan ampunan untuk orang-orang yang bertolabul ilmi. Kita mendapatkan maghfirah dari awal ngaji sampai nanti selesai. Amin, Allahumma amin. Kita bertawasul dulu, ikhtiar semoga dimudahkan dalam memahami dan dapat mengamalkan ilmunya. Ila nabiyina wa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa ashabihi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa sayyidi Abdil Qadir al-Jilani wa sayyidi Ahmadir Rifa'i wa ahli silsilatit tariqatir rifa'iyah wa syekhina al-hafiz al-Abdari wa talamidahum radhiyallahu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli wali walidayya walil mu'minina amin. Saudaraku semuanya yang dirahmati Allah, kita sudah sampai sekarang ini di Ad-Darsu Rabi', pelajaran yang keempat, Husnul Muamalah, pergaulan yang baik. Ini kitab Thaqafah Islamiyah jilid 1. Ini kata-katanya itu sangat ringkas dan sangat sederhana, sangat baik untuk diajarkan kepada anak-anak kecil. Ini cocok untuk kata-katanya ya, kata-katanya itu sangat cocok diajarkan kepada anak-anak kecil. Saya bacakan. Bismillah, mu'allif berkata, Husnul mu'amalati, pergaulan yang baik. Al-muslimu yuhibbul muslimina. Seorang muslim mencintai orang-orang Islam. Seorang muslim mencintai orang-orang Islam. Jadi kalau mencintai orang kafir tidak boleh. Dan kalau mencintai orang kafir tidak boleh. Karena Allah dalam Al-Quran sudah menegaskan Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Nah, seorang muslim yang sempurna, orang mukmin yang sempurna adalah orang muslim yang mencintai saudaranya. Ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhwaikum. Orang mukmin dengan orang mukmin yang lain adalah saudara. Maka berbuatlah yang baik dengan saudaramu. Saudara. Maka seorang muslim yang sempurna adalah yang mencintai saudaranya. Cinta itu apa? Cinta itu apa? Cinta adalah, kata Syekh itu, iradatul khair. Cinta adalah menghendaki kebaikan. Jadi
jika mencintai seseorang berarti dia menghendaki orang tersebut kebaikan. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu. Tidak boleh dimaknani secara ini letterlock yang tidak boleh. Maknanya harus sesuai dengan pemahaman ulama. Seorang mukmin tidak sempurna imannya atau tidak beriman dengan sempurna. Jadi nggak boleh seseorang tidak beriman sampai tidak begitu. Tapi yang benar begini, tidak beriman dengan sempurna. Seorang mukmin yang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi menginginkan kebaikan untuk orang lain. Cinta itu apa? Cinta adalah menginginkan kebaikan. Kita ingin masuk surga. Nah, kita juga menginginkan orang lain masuk surga. Kita berupaya untuk masuk surga, terus kita mengingatkan orang lain, mengajak dan mengingatkan orang lain untuk berupaya masuk surga. Nah, ini adalah cinta. Dalam sebuah hadis dikatakan al-muslimu akhul muslim. Jadi di sini ikatan yang paling kuat adalah ikatan saudara sesama muslim. Kebanyakan orang itu kan gini, hanya menginginkan kebaikan untuk dirinya atau keluarganya. Kalau orang lain, ya terserah awakmu, terserah kamu gitu. Sana urusanmu. Artinya tidak ada kepedulian gitu. Tidak ada upaya menginginkan kebaikan. Itu kebanyakan orang seperti itu. Dan lebih parahnya dia tidak menginginkan kebaikan untuk keluarganya. Untuk istri. Loh, masa nggak menginginkan kebaikan, uang diberi nafkah, diberi pakaian, bahkan dibuatkan rumah, bahkan disekolahkan sampai tinggi, udah gitu masih dibelikan kendaraan. Nah, menginginkan kebaikan tidak sekedar itu ya. Menginginkan kebaikan itu lebih dari itu. Mengajarkan keluarganya ilmu agama. Kalau tidak bisa mengajarkan, maka mendatangkan atau datang ke seorang ulama. Dalam sebuah hadis juga dikatakan begini, al-muslimu mir'atul muslim. Orang muslim adalah bagi orang muslim yang lain. Jadi seorang muslim itu hendaknya memberikan nasihat, mengingatkan saat seseorang itu melakukan kesalahan. Jadi kalau punya teman kok mengingatkan, menasehati, itu harus bersyukur, harus dipertahankan teman yang seperti itu. Tapi kan kebanyakan gitu ya, kalau punya teman yang istilahnya sidik-sidik, dikit-dikit mengingatkan, ada salah mengingatkan gitu, itu rasanya sih gitu, malah dijauhi seperti itu jangan. Justru seorang muslim yang baik itu mengingatkan, menasehati pada temannya yang salah. Nah, menasehati itu berarti mencintai. Seorang muslim adalah kaca. Namanya kaca gimana sih, coba jenengan ngaca. Oh, itu ada cemong-cemongnya. Oh, itu celaknya bleber-bleber. Itu kan akhirnya tahu gitu. Letak sesuatu yang aneh tahu. Kalau ngaca kan akhirnya tahu, oh kubunya menceng gitu kan.
Begitu juga seorang muslim yang mencintai, peduli. Nah, kan? Jadi gini, kebaikan itu kan ada dua. Kebaikan dunia, ada kebaikan akhirat. Kebaikan dunia itu ya peduli saat dia kelaparan, atau membantu saat menengok saat sakit, membantu memberikan atau menghutangi, itu berarti peduli dalam hal dunia. Itu saja diperintahkan, apalagi peduli mencintai dalam hal akhirat, ini terlebih lagi. Nah, di bentuk kepedulian, bentuk dia mencintai majelis ilmu haji. Nah, ini seperti kajian bersama pilihan KBP ini. Subhanallah. Yang menyelenggarakan kajian ini loh. Ini kan kajian bersama pilihan. Nanti jenengan buka channelnya, jangan lupa subscribe. Nah, itu nanti jenengan bisa murojaah di situ. Kenapa beliau yang membuat ini channel ini? Ya kan tidak mencintai beliau untuk orang lain. Beliau nikmatnya ilmu, banyak berbagi nikmat ini, nikmat ilmu. Nah, baik lewat online ataupun offline. Ayo datang. Ini ada link. Ya, jam sekian ya, seperti itu. Itulah kepedulian, itulah cinta. Kan? Iradatul khair. Zaman sekarang itu teman yang seperti itu lakukan. Padahal itu kan seorang muslim yang itu mencintai orang-orang Islam. Hadisnya banyak, tadi sudah ada berapa tadi? 3 yang saya sebutkan. Belum lagi dalam Al-Quran. Jadi ikatan yang paling kuat adalah ikatan sesama muslim. Bukan ikatan keluarga. Bisa jadi di dunia ini bersatu ya. Dia saling menuntut menjadi musuh. Na'udzubillah. Suami bermusuhan dengan istrinya, bisa bermusuhan dengan orang tuanya. Kenapa? Karena tidak saling mencintai itu ketika di dunia. Tidak mengharapkan kebaikan kepada pasangannya, kepada anaknya, sehingga nanti di akhirat saling bermusuhan. Oh iya, ingat saya, orang yang saling mencintai karena Allah, menginginkan kebaikan karena Allah, maka kelak di hari kiamat akan mendapatkan naungan arsy. Padahal nanti di hari itu, ya Allah, matahari itu dekat sekali. Jarak 2 km dari atas kepala kita. Berarti kan sangat dekat. Nanti di hari itu, orang-orang yang saling mencintai karena Allah akan naungan, akan mendapatkan pertolongan. Subhanallah. Dan kelak kata Rasulullah, kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang yang kita cintai. Semoga kita dikumpulkan nanti di surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Dengan orang-orang yang kita cintai saat di dunia. Lanjut tuh. Baru 1 ya itu. Kemudian yang kedua, al-muslimu. Oh, sebentar. Jadi orang-orang mencintai itu kan begini ya. Kita itu ingin diperlakukan, kita itu harus memperlakukan. Nah, bentuk rasa cinta itu begini. Kita itu memperlakukan orang lain sebagaimana
kita ingin diperlakukan. Kita inginnya orang lain itu husnudzon sama kita, berarti kita juga harus husnudzon. Nah, kan seperti itu. Kita apa namanya, nggak mau orang lain itu suudzon sama kita, maka kita jangan suudzon. Jadi saling mencintai itu seperti itu diantaranya. Dah lanjut. Yang kedua, al muslimu yaqulu li akhihil muslim hina yalqahu assalamualaikum fayaruddu alaihi wa alaikumussalam wa rahmatullah. Maaf. Celat apa? Sedang sariawan. Seorang muslim ketika bertemu dengan saudara muslimnya, seorang muslim berkata kepada saudara muslimnya ketika bertemu, assalamualaikum. Lalu saudaranya tersebut menjawab, waalaikumsalam warahmatullah. Tapi ya, zaman sekarang malah banyak yang pura-pura nggak lihat ini ketemu. Ya Allah, apalagi ketemu tetangga. Malah nggak pura-pura nggak lihat. Jangan seperti itu. Dan jawabannya itu diusahakan dengan benar meskipun tidak dosa ya, tapi yo jawablah dengan yang salah seperti apa? Yang salah itu begini. Assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Yang benar waalaikumsalam. Karena assalamu itu dalam ilmu nahwu adalah kalimah isim, ada alnya. Waalaikumsalam. Nah, sekarang ini, itu kan kalau ketemu sama saudara muslimnya, kalau dalam satu ajaran, apakah kita boleh mengucapkan salam? Kalau di situ ada orang muslim dan kita niatnya apa? Ada yang muslim, tidak apa. Kita kan salamnya sama orang muslim. Kita di situ tidak hanya orang kafir saja, tapi juga ada orang muslim. Kan niatnya salam pada orang muslim. Lanjut. Al-muslimu yu'amilul muslimina bilutfin wa adabin. Orang muslim bersikap lemah lembut dan sopan terhadap sesama muslim. Iya, ya itu tadi. Kita ingin orang lain itu sopan sama kita, maka kita harus sopan sama orang lain. Apa itu? Hadisnya gimana sih? Bentar. Maka yuzahzaha 'anil nari wa yudkhilal jannah al taqtihi wa billahi wal yaumil akhir wal yati ila nasi bima yuhibbu. Jadi di lafaz yang terakhir itu intinya kita itu harus memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Itu gambaran seorang muslim yang sempurna imannya. Jangan kasar. Ngapain kasar? Kenapa harus kasar dan maksa? Toh taufik dan hidayah itu mutlak hak Allah. Kita sekedar mengingatkan. Mungkin seseorang akan tinggi ilmunya, tapi kalau dia tidak beradab, tidak halus, terus dia kasar gitu, maka orang akan nasihatnya akan mental. Sulit untuk diterima oleh orang karena dia kasar.
Lanjut. Al-muslimu yaqulu li akhihil muslim idza ahsana ilaihi barakallahu fik au ahsanallahu ilaik au jazakallahu khaira au nahwa dzalik. Seorang muslim berkata kepada saudara muslim yang berbuat baik kepadanya, barakallahu fik. Nah, ini uh, ungkapan terima kasih yang paling tinggi adalah mengucapkan barakallahu fik. Tidak sekedar makasih ya, terima kasih, tidak sekedar itu. Ungkapan terima kasih yang tinggi adalah mendoakan semisal dengan barakallahu fik atau ahsanallahu ilaik. Barakallahu fik, semoga Allah memberkatimu. Berkah itu apa sih? Tambahnya kebaikan. Kita kan ingin ya tambah terus kebaikannya, baik berkah umurnya, berkah waktunya, berkah hartanya. Seperti itu. Singkat saja. Ahsanallahu ilaik, semoga Allah berbuat baik kepadamu. Didoakan seperti itu. Kita mendoakan ketika ada orang berbuat baik sama kita ya, kita mengucapkan barakallahu fiik atau ahsanallahu ilaik atau jazakallahu khaira. Nah, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan yang melimpah atau semacamnya. Ini adalah ungkapan terima kasih yang tinggi, tidak sekedar makasih ya, tidak sekedar itu. Kemudian kita jawabnya gimana? Amin wa fiik. Barakallahu fiik, semoga Allah memberkatimu. Kita jawab amin wa fiik. Sudah? Itu dulu. Jika ada pertanyaan, boleh disampaikan. Jika tidak ada, kita tutup. Nggak ada pertanyaan. Ya. Alhamdulillah. Salam. Ya. Jika tidak ada pertanyaan, kita akhiri kajian sore ini. Semoga kita tambah keberkahannya, berkah waktunya, berkah usianya, dan semoga kita bisa mengamalkan, bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi sewaktu-waktu kita wafat husnul khotimah dengan membawa iman yang sempurna. Nuhallil wa nusalli la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.